seumpama biji. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi, dan kita akan membahas satu tema yang baru, yaitu ciptaan baru. Bagian ini, bagian yang setiap kita sebagai orang Kristen harus mengetahui bahwa kita adalah ciptaan baru. Biarlah di dalam tahun 2023 ini kita adalah orang yang hadir dalam ciptaan baru, yang di dalam hidup ini kita boleh benar-benar menikmati kemurahan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan baca ayatnya di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Satu bagian yang kita harus sadari, kalau setiap kita ini ingin mengalami pembaruan dalam hidup ini, bukan kita mengambil atau hidup seperti kita di dunia ini atau cara dunia, tapi hanya ada satu cara supaya kita boleh hidup menikmati pembaruan dalam hidup ini, adalah dengan cara kita hidup di dalam Kristus. Dikatakan saudara kasih Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, baik siapapun orangnya, pandai atau bodoh, kaya atau miskin, setiap orang yang diam di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, artinya bahwa hal-hal lama itu sudah tidak ada. Jadi setiap kita ini harus hidup di dalam Kristus. Karena apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Apa yang disebut dengan ciptaan baru? Dikatakan di dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayai pelayanan perdamaian itu kepada kami. Artinya bahwa setiap kita ini telah didamaikan. Hidup kita yang lama telah berlalu, hidup kita yang baru itu datang karena kita telah diperdamaikan. Melalui Kristus, kematiannya di Kalvari, kita ini didamaikan. Kita ini disatukan kembali. Kita disatukan, menunggalkan kembali, didamaikan kembali di dalam Kristus Yesus. Ini yang harus setiap kita sebagai orang Kristen harus menyadari, bahwa hidup saudara ini adalah hidup yang telah diperdamaikan. Dan hidup kita harus ada dalam Kristus. Karena itulah ciptaan baru. Itu yang kita bisa bahas di bagian pertama, bahwa setiap kita harus menyadari saudara dan saya harus tetap tinggal dalam Kristus. Saudara dan saya adalah ciptaan baru. Karena kita telah diperdamaikan dengan kematian Kristus di Kalvari. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami ada hidup yang diperdamaikan. Dan kami berhidup menjadi bagian yang baru karena kami tinggal di dalam Kristus. Haleluya.